Sering ngobrol sama diri sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan di sini kita bakal kupas tuntas psikologi di balik kebiasaan yang ternyata nggak seaneh yang kita kira. Ngaku deh, kamu lagi sendirian di mobil, nyoba inget-inget jalan terus mulai ngomong, oke, di lampu merah depan belok kiri. Atau mungkin pas lagi panik nyariin kunci. Kita semua pernah ngalamin kan? Ya, kamu nggak salah dengar. Kebiasaan yang sering kita anggap aneh dan coba kita sembunyiin ini, ternyata menurut psikologi justru bisa jadi tanda kecerdasan yang lebih tinggi. Yuk kita cari tahu, kenapa para jenius seringkali bergumam sendirian? Oke, pertama-tama kita harus ubah cara pandang kita soal ini. Ini bukan kebiasaan aneh. Anggap aja ini cara buat ngebuka kekuatan superkognitif yang tersembunyi di dalam diri kamu. Nah, dalam dunia psikologi, ini ada namanya pemrosesan eksternal. Ini bukan sekedar gumaman tanpa makna. Ini adalah sebuah tindakan sadar untuk menata pikiran. Kayak lagi ngadain rapat penting, tapi sama otak sendiri. Coba deh bayangin, pikiran kamu itu kayak stasiun KRL di jam pulang kerja. Semua ide, kekhawatiran, daftar kerjaan, semuanya numpuk jadi satu. Bikin pusing. Pusing kan? Mau fokus ke satu hal aja susah banget. Tapi, pas kamu mulai ngomongin pikiran-pikiran itu, keajaiban terjadi. Kamu seolah-olah lagi merapihkan kekacauan itu. Ibaratnya, kamu lagi upgrade otak kamu dari koneksi internet yang lemot ke fiber optik super cepat. Tiba-tiba, semua jadi lebih jernih dan cepat. Oke, kedengarannya keren. Tapi apa kata sains soal ini? Apa buktinya? Nah, di bagian ini kita bakal lihat bukti ilmiah di balik kekuatan super ini. Angkanya wow, luar biasa. Penelitian ilmiah nunjukin kalau orang yang ngomongin apa yang mereka cari, misalnya, di mana ya kunci motor gue, bisa nemuin barang itu sampai 50% lebih cepat dibanding yang nyari dalam diam. Beneran loh, 50%. Kok bisa gitu? Soalnya pas kamu ngomong, suara kamu itu jadi kayak sistem penargetan buat pikiranmu. Kamu bukan cuma mikirin kunci, tapi kamu secara aktif ngasih perintah ke otak buat memprioritaskan pencarian visual dan mental untuk kunci. Suara kamu jadi pemandu yang super fokus. Dan ini bukan cuma soal target-targetan biasa. Para ilmuwan bahkan menyebutnya simfoni neural. Saat kamu ngomong sama diri sendiri, kamu nggak cuma pakai satu bagian otak. Kamu itu kayak lagi jadi konduktor buat seluruh orkestra di dalam otak yang main bareng secara harmonis. Gini deh, pusat bicara kamu aktif, korteks pendengaran kamu dengerin perintah dari kamu sendiri, dan yang paling penting, korteks prefrontal, ibaratnya CEO-nya otak kita yang tugasnya mecahin masalah, ikut turun tangan. Jadi kamu nggak cuma berpikir, kamu lagi bikin sistem umpan balik berlapis yang super kuat buat mempercepat penyelesaian masalah. Oke, jadi kita udah tahu kenapa ini ampuh. Sekarang, bagian serunya. Gimana cara kita pakai senjata rahasia ini buat ningkatin fokus, ngatur emosi, dan mecahin masalah di kehidupan kita sehari-hari? Nih, coba deh lain kali pas kamu masak. Ceritain setiap langkahnya seolah-olah kamu lagi jadi host acara masak. Oke, sekarang kita potong bawangnya, terus kita tumis sampai wangi. Mungkin kedengarannya konyol ya, tapi sebenarnya kamu lagi ngurangin beban kognitif otak. Dengan menyuruh diri sendiri lewat suara, kamu membebaskan pikiran buat lebih fokus ke tugasnya. Jadi lebih sedikit salah, dan hasilnya lebih bagus. Nah, ada lagi nih konsep penting lainnya. Dengan ngomongin sebuah masalah, kamu sebenarnya lagi menciptakan jarak antara dirimu dan masalah itu. Ini bikin kamu bisa lihat masalahnya dengan lebih jernih. Perubahan sudut pandangnya itu dahsyat banget. Pas kamu lagi pusing sama masalah, kamu itu kayak pemain yang lagi ada di tengah-tengah pertandingan yang kacau. Tapi begitu kamu ngomongin masalahnya, peranmu langsung berubah. Kamu jadi pelatih di pinggir lapangan, bisa lihat seluruh situasi, nganalisis strategi dengan objektif, dan nemuin solusi yang nggak bakal kelihatan kalau kamu masih di tengah-tengah kekacauan itu. Manfaatnya di dunia nyata jelas banget. Kamu jadi lebih jago ngatur emosi dan ngelola stres, jadi bisa tetap fokus meskipun lagi di bawah tekanan berat. Makanya teknik ini jadi andalan para atlet elit, ahli bedah, dan para CEO. Pokoknya siapapun yang butuh kepala dingin pas situasinya lagi genting. Dan kalau kamu masih ngerasa agak aneh ngelakuin ini, tenang aja. Kamu ada di antara orang-orang hebat kok. Yuk kita intip beberapa jenius yang juga hobi ngomong sendiri. Yep, si jenius Albert Einstein sering banget kelihatan jalan-jalan di Princeton sambil ngomong sendiri, mecahin persamaan-persamaan rumit. Buat dia, itu bukan kebiasaan aneh, tapi bagian penting dari prosesnya buat mecahin misteri terbesar alam semesta. Sama juga kayak Nikola Tesla, sang visioner di dunia kelistrikan. Katanya, dia sering menarasikan penemuannya pas lagi kerja, seolah-olah dia lagi ngebangun cetak biru yang rumit lewat kata-katanya, sampai visinya itu jadi nyata di depan matanya.
Dan ini nggak cuma berlaku buat ilmuwan zaman dulu loh. Ikon modern kayak Beyoncé juga ngaku pakai self-talk buat nyempurnain koreografi dan penampilannya yang super kompleks. Ini bukti kalau teknik ini sama ampuhnya di laboratorium fisika maupun di panggung dunia. Jadi, lain kali ada yang liatin kamu aneh pas lagi ngomong sendiri, ingat ini. Yang mereka lihat sebagai keanehan, sebenarnya adalah kamu lagi ngejalanin sebuah masterclass buat otakmu. Yang mereka anggap suara berisik, sebenarnya adalah proses berpikir tingkat tinggi yang lagi berjalan. Intinya apa? Ini dia. Suara kamu itu adalah jembatan. Jembatan yang ngebawa kamu dari hutan kebingungan yang gelap ke kota pemahaman yang terang benderang. Jangan diabaikan kekuatan itu. Manfaatkan dengan sengaja. Aku mau tutup pembahasan kita dengan pemikiran yang keren banget ini. Kamu ngomong sama diri sendiri bukan karena kamu kesepian. Kamu ngomong sama diri sendiri karena kamu lagi konsultasi sama satu-satunya ahli yang paling kamu percaya, yaitu dirimu sendiri. Ini bukan tanda kesendirian, tapi tanda kepercayaan diri tertinggi pada kebijaksanaan dalam dirimu. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, kira-kira kapan jadwal konsultasi kamu berikutnya dengan ahli di dalam dirimu? Anggap suara internalmu sebagai penasihat terbaikmu. Pakai itu dan lihat sendiri gimana hasilnya.